Halo teman-teman, selamat datang kembali di #dev channel. Kali ini kita akan membuat custom out untuk Nux3 dengan mode server side rendering. Oke, langsung saja kita buat projectnya. Dan masuk ke folder project. Kita akan mulai untuk install. Nah, sebelumnya saya buka dengan text editornya dulu. Kemudian kita install dependensi project dan kita tambahkan setting di Nux config-nya untuk yang tidak perlu. DevTools nampaknya belum perlu. Oke, kita tambahkan folder API. Kali ini kita akan membuat dengan routing file system routing dengan login, metodenya post, logout, metodenya get, dan dashboard. Kemudian saya akan tambahkan folder middleware dan tambahkan satu file index. Kemudian saya butuh folder utils. Nah, kemudian kita akan buatkan untuk folder pages. Kemudian folder composables. Dan folder middleware. Ini middleware untuk di client. Jadi akan berbeda antara middleware server dan client. Kita tambahkan lagi folder untuk plugins. Nah, sembari menunggu instalasi dependensi selesai, kita buka dulu dokumentasinya, di mana Nux ini menggunakan Nitro dan H3. Nah, di sini kita bisa melihat di GitHub-nya. Ini ada dokumentasi penggunaannya. Bisa untuk mengatur routing. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat apa saja yang bisa dipakai. Nah, untuk membuat sesi itu nanti bisa memakai use session dan bisa menggunakan get cookie untuk mengambil cookie yang sudah di setting. Kita tambahkan file index.view. Kita ubah ke Nux page supaya pages terbaca. Saya lebih prefer menggunakan setup atau composition API. Kita buat login.view dan dashboard. Di sini kita copy saja dari app.view, tambahkan title, login. Kita tambahkan sedikit konten dulu. Kita copy, kemudian ke index, kita ubah jadi home page. Kemudian kita tambahkan link yang mengarah ke halaman login dan dashboard.
satu lagi. Oke, go to dashboard. Kita tambahkan di dashboard, kita ubah title-nya. Di sini nantinya akses di dashboard ini harus dilimitasi, harus ada autentikasinya untuk masuk ke dalam dashboard. Oke, kita running. Ada beberapa file yang belum terisi dan menjadi error. Oke, kita lihat middleware-nya masih kosong. Nah, ini ada warning, ada error. Seharusnya ada default export. Kita buat define event handler. Ini sudah otomatis auto import yang dilakukan oleh Nux. Oke, kita ke folder API, dashboard, login, logout. Kita coba return error. Create error. Jadi create error juga sudah auto import dari Nux-nya. Kita tambahkan JSON result works. Oke, simple dulu, dibuat simple responnya supaya warning atau errornya hilang dulu. Oke, balik lagi ke file. Kita buka dulu halamannya. Oke, di login dan dashboard. Di halaman login ini kita buatkan form terlebih dulu. Form untuk username dan password. Input username, type text. Enter username. Kita buat break line atau untuk membuat baris baru. Kita tambahkan field password dan button login. Kita tambahkan variabel reaktif, form, username, password. Kita tambahkan ke vModelnya masing-masing, username dan password. Kita buat satu fungsi untuk call ke API. Kita buat alert ketika ada error. Method atau function on login menggunakan fetch bawaan dari Nux. Nah, ketika file system routing itu nanti ada auto suggestion yang menampilkan routingnya secara otomatis ketika teman-teman menggunakan VS Code. Kalau text editor lain saya kurang tahu. Oke,
Halaman login sudah kita buat. Kita coba lihat hasilnya, sudah ada respon. Kemudian kita perlu untuk membuat sesi di login. Kita coba baca dulu form yang dikirimkan dari browser. Metode atau function read body ini juga auto import. Oke, coba kita isi username dan passwordnya. Kita lihat di terminal sudah terlihat hasilnya. Supaya typingnya bagus, kita tambahkan interface untuk read body-nya. Ini berguna ketika data yang dibutuhkan supaya strict. Kita tambahkan kondisi untuk pengecekan username dan password. Kita bikin statis. Nah, kalau teman-teman mungkin bikin aplikasinya sudah connect ke API lain, mungkin nanti di bawahnya bisa memanggil API atau koneksi ke database juga bisa. Tapi kali ini saya hanya membuat statis user. Oke, karena user passwordnya salah, jadi memang seharusnya tidak bisa login. Di sini saya membuat sesi namanya untuk menghandle sesi usernya, yang mana fungsi utamanya sebenarnya kita panggil dari H3. Nah, di H3 itu sudah ada yang tadi kita lihat di GitHub-nya, ada use session. Jadi use session ini nantinya akan membuat sebuah cookie yang sudah di enkripsi. Kita lihat di sini ada banyak konfigurasi. Kita buatkan konfigurasinya. Kita ambil sesuai dengan parameternya. Session config. Oke, name-nya out. Kemudian password. Jadi password ini kalau tidak salah minimal 32 karakter. Oke, kemudian untuk setting cookie-nya. Setting cookie di path-nya semua path saja. Kemudian kita setting menjadi HTTP only. Jadi ketika menggunakan konfigurasi ini, maka klien atau JavaScript browser itu tidak bisa mengakses dengan dokumen cookie. Oke, kita setting jadi strict. Kemudian max age
Ini besaran atau bukan besaran ya, tapi konfigurasi untuk mengatur expiry date-nya si cookie. Oke, di sini kita hapus aja 2 hari. Oke, session config, kita return session. Nah, di sini kita tinggal import use session out, dan kita panggil dengan satu parameter event use session update-nya. Jadi ketika memanggil update ini nanti harus diisi data. Nah, supaya datanya strict, kita tambahkan type. Sepertinya tidak perlu banyak-banyak karena hanya statis. Jadi saya hanya tambahkan name dan email. Oke, name kita isi statis John, email john@example.com. Kita ubah responnya success true. Oke, kita coba. Sepertinya salah password. Oh, masih error. Coba kita cek lagi di mana errornya. Masih error lagi. Kita coba refresh. Dan masih error. Kemungkinan kita akan coba cek console log dulu. Sudah masuk requestnya. Kita cek dulu apakah perkondisiannya sudah benar. Perkondisiannya seharusnya sudah benar. Kita coba cek di catch. Kemungkinan ada konfigurasi yang salah di sini. Nah, ini password string too short. Nah, berarti ini konfigurasi password sesinya masih kurang panjang. Kita coba tambahkan random saja. Kita coba lagi dan ini seharusnya sudah berhasil. Kita coba di cookies. Nah, di sini sudah ada value-nya. Dan coba kita lihat. Kita coba cek dokumen cookie. Dan seharusnya tidak bisa diakses karena memang menggunakan konfigurasi HTTP only. Jadi supaya user tidak bisa mengambil cookie-nya.
itu lebih, dan konfigurasi itu cukup menguntungkan ketika diimplementasikan dibandingkan menggunakan semisal semisal menggunakan local storage, yang itu menurut saya itu lebih bahaya ketika diimplementasikan di aplikasi real production ya. Di sini kita tambahkan middleware untuk mengambil sesi. Kita coba tambahkan menggunakan try catch. Oke, kita coba baca cookie-nya terlebih dahulu. Dari dokumentasi di GitHub-nya H3 itu sudah ada get cookie. Dia butuh 2 parameter, yaitu event dan nama cookie. Di sini kita masukkan nama cookie-nya. Saya tambahkan string karena dari konfigurasi session out config itu tadi referensinya bisa menjadi undefined. Oke, kita tambahkan untuk unseal session. Kita tambahkan async await. Oke. Unseal session ini nanti untuk mengambil hasil cookie yang sudah di-encrypt. Kita coba cek. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi data yang kita masukkan tadi ada di dalam field atau property data, dan ada tambahan ID dan apa tadi, expiry kalau nggak salah, atau created at-nya. Itu sudah otomatis dibuatkan oleh use session yang dari H3. Kita coba tambahkan plugin. Jadi plugin ini nantinya untuk mengeset state. Jadi plugin ini kan bisa running di mode server atau client, tapi kita hanya butuh untuk supaya dia running di mode server. Nampaknya belum terbaca, perlu kita reload, kita restart. Tapi sebelum restart kita tambahkan state. Nanti state ini bisa di assign atau di inisialisasi datanya ketika server side rendering. Kita coba lihat contoh di dokumentasinya. Penggunaannya simpel sekali. Use state, nama state, dan initial value. Nah, kita tambahkan 0. Oke. Ini nanti isinya objek. Karena dari data yang hasil mengambil sesinya tadi adalah objek. Kita coba cek. Ini adalah hasil event. Nah, event
ketika SSR ada sudah terlihat hasil. Kita coba lihat untuk mengeset state. SSR context event tadi ada di context out. Nah, itu hasil dari parsing sesi dari middleware. Oke, kita assign. Kita coba lihat dulu di sini. Di sini seharusnya ada state. Itu adalah state yang diinisialisasi oleh Nux. Kita coba lihat lagi apakah sudah terisi. Nah, sudah terisi datanya. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat middleware untuk dashboard, karena saya ingin dashboard itu hanya diakses ketika user sudah login. Kita baca out. Di sini pengecekannya hanya simple, if outnya undefined atau null, berarti dia nanti di redirect ke home atau login. Kita coba lihat penulisan middleware-nya. Ketika dia tidak valid, maka nanti akan dinavigasikan ke homepage. Oke, ini sebelum kita tambahkan outnya ya. Karena tadi sudah login, kita tambahkan button untuk logout di sini. Klik on logout. Kemudian kita tambahkan fungsinya. Kemudian kita panggil API logout. Nah, karena logout itu metodenya get, jadi kita tidak perlu mendefinisikan metode di fungsi fetch. Karena fungsi fetch itu default metodenya get. Oke, kita ambil use session outnya. Kita letakkan di try session. Ini tadi menggunakan async await ya. Nah, ada fungsi clear. Nah, di sini ada fungsi clear yang perlu kita panggil. Clear itu nanti akan mengosongkan nilai dari sesinya. Kita coba lihat value-nya masih ada. Kita coba logout. Sekarang value-nya sudah hilang. Berarti itu sudah berfungsi. Oke, kita coba lihat lagi. Ya benar, sudah tidak ada value-nya.
Kemudian kita lihat ke dashboard. Di sini kita tambahkan meta property middleware. Sepertinya tidak ada autocomplete-nya, mungkin belum terbaca, perlu saya restart dulu. Sebelum restart, tambahkan unout. Ini nantinya ketika user mengakses halaman login dan dia sudah login, maka akan di redirect ke dashboard. Oke, kita restart kembali servernya. Kita coba. Nah, sudah ada auto complete-nya atau auto suggestion. Berarti sudah bisa kita coba. Ini tanpa sesi. Dan ini, nah ini setelah diimplementasikan middleware-nya. Jadi seharusnya tidak bisa mengakses secara langsung kecuali sudah login. Kita coba input username dan password. Kita perlu untuk redirect ke halaman dashboard. Ketika sudah login, kita redirect ke dashboard. Oke, kita coba isi lagi. Kita login lagi. Nah, ini sudah berada di halaman dashboard. Login masih bisa diakses. Nah, login ini ketika tadinya sudah login, seharusnya ketika mengakses login itu di redirect saja ke dashboardnya. Kita tambahkan middleware unout. Jadi kita refresh, nanti akan langsung redirect ke dashboard. Oke. Untuk di sisi klien, autentikasinya sudah cukup seperti ini. Ini hanya simple. Kita butuh untuk autentikasi di middleware-nya untuk kita butuh autentikasi di routing API. Jadi saya perlu menambahkan dua event handler. Jadi salah satu event handler yang pertama nantinya akan digunakan untuk autentikasi, di mana autentikasinya untuk mengecek apakah user itu sudah login. Kita import saja untuk parsing session dari middleware. Sepertinya belum kita export. Perlu kita ekspor, kemudian kita panggil di sini parse session. Oke. Kemudian kita perlu tambahkan middleware. Sebenarnya middleware ini sama saja event handler seperti yang lainnya, tapi di sini ada pengecekan sesi. Jadi nanti ketika sesinya belum ada, kita akan return 403 atau forbidden, supaya user tidak bisa mengakses ke API utama. Jadi mungkin teman-teman yang pernah menggunakan Express.js itu ada
function next gitu ya. Tapi kalau di Nux itu atau Nitro H3 itu tidak ada. Jadi ketika dia error ya kita hanya perlu return error. Setelah itu tidak ada yang perlu dilakukan. Kita tambahkan event handlernya ini bisa nested ya. Maksudnya bisa beberapa kali ditambahkan di satu event handlers itu. Tapi di sini saya hanya butuh 2 karena yang event handler pertama ini digunakan untuk pengecekan sesinya. Di sini handler harusnya. Kalau tidak salah handler ini. Kita coba. Saya agak lupa handler. Itu seharusnya dari event handler. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan custom event handler. Nah, sebelum kita implementasikan, kita coba lihat. Kita logout dulu. Kita coba request ke API dashboard menggunakan fetch. Ini sebelumnya saya sudah nyoba tadi. Oke, ini menggunakan fetch bawaan JavaScript ya. Kita coba. Kita lihat responnya apakah dia forbidden atau tidak. Tapi seharusnya ini masih sukses karena belum kita implementasikan untuk middleware out-nya. Oke. Masih bisa diakses karena ini memang belum diautentikasi ya, belum menggunakan middleware bisa kita setting atau kita custom sesuai kebutuhan sebenarnya. Tapi karena ini hanya kebutuhan yang simple, jadi saya buat yang simple saja. Kita tambahkan menjadi, ini kita ubah out handler. Oke, kita coba simpan. Nah, seharusnya seperti ini ketika belum login, karena memang belum ada sesinya, jadi memang seharusnya tidak bisa mengakses API itu. Kita coba lagi ketika sudah login, sudah bisa. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, tapi untuk lebih jelas kita coba lagi, sekali lagi. Kita login lagi, username, passwordnya. Oke. Dan kita coba ubah respon. Oke, sudah berhasil. Ya, seperti itulah kira-kira teman-teman. Untuk video kali ini, selamat menikmati.